Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harapan Esa Sairi dari Prodi S1 Informatika tahun angkatan 2023 dari kelas IF07 dengan NIM 23115766. Jadi di sini saya akan menjelaskan lingkungan bisnis terkait dengan di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu apa sih itu? Pertamanya, lingkungan bisnis itu apa? Jadi lingkungan bisnis atau business environment merupakan suatu keadaan yang terjadi di sekitar bisnis secara keseluruhan, atau kondisi luar dalam perusahaan atau bisnis yang bisa mempengaruhi laju dari usaha tersebut. Lingkungan bisnis juga berarti kumpulan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi operasi dan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Lingkungan bisnis mencakup berbagai aspek, termasuk faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan alamiah. Nah, di lingkungan bisnis kali ini bertemakan di lingkungan pendidikan yang akan saya bahas, yaitu ada analisis faktor eksternal dan ada juga analisis faktor internal. Pada pertama ini ada faktor eksternal dari faktor politik, yaitu faktor politik yang meliputi pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dan regulasi dan kebijakan pendidikan yang mempengaruhi operasional institusi pendidikan. Dan yang kedua ada faktor ekonomi yang meliputi kondisi ekonomi dan anggaran publik yang mempengaruhi pendanaan pendidikan dan pengaruh tren ekonomi terhadap biaya pendidikan dan daya beli masyarakat. Dan yang ketiga ada faktor sosial yang meliputi perubahan dalam preferensi pendidikan masyarakat dan peran teknologi dalam mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Yang keempat ada faktor teknologi yang meliputi perkembangan teknologi dalam pendidikan dan implementasi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah faktor hukum yang meliputi peraturan dan undang-undang yang berpengaruh pada sektor pendidikan dan perlindungan hukum bagi institusi dan peserta didik. Kita lanjut kepada faktor internal yang meliputi struktur organisasi yang berisikan model organisasi dan dalam institusi pendidikan dan keterkaitan antara berbagai unit dalam institusi. Dan di sebelahnya ada sumber daya manusia yang meliputi kualifikasi pendidik dan staf pendukung, dan pengembangan profesionalisme dan kompetensi tenaga pengajar. Dan yang ketiga ada sumber daya fisik yang meliputi infrastruktur dan fasilitas pendidikan dan pemeliharaan dan pengembangan sarana belajar. Yang terakhir ada sumber daya keuangan yang meliputi sumber pendanaan institusi pendidikan dan manajemen keuangan dan alokasi anggaran. Di sini ada strategi dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang meliputi strategi adaptasi dan strategi inovasi. Pada strategi adaptasi ini yang dimaksud adalah fleksibilitas terhadap perubahan kebijakan dan teknologi dan penyesuaian kurikulum dalam metode pengajaran. Dan yang sedangkan strategi inovasi itu meliputi pengembangan program baru dan teknologi pendukung pelatihan dan pengembangan staff untuk mengadopsi inovasi baru. Di sini ada peluang dan tantangan. Yang pertama itu persaingan antar lembaga pendidikan. Yang dimaksud adalah saat ini sektor pendidikan menghadapi persaingan yang semakin ketat antara lembaga-lembaga pendidikan, baik itu dari institusi pendidikan formal, non-formal, hingga pendidikan daring yang semakin berkembang. Dan selanjutnya adalah penyesuaian terhadap perubahan kebijakan pemerintah, yang berarti perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang dapat menjadi tantangan bagi institusi pendidikan, misalnya perubahan kurikulum, kebijakan biaya pendidikan, atau regulasi terkait akreditasi. Institusi perlu mampu menyesuaikan diri dengan cepat agar tetap memenuhi standar dan kebutuhan pendidikannya. Dan yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Yang dimaksud keterbatasan sumber daya adalah baik itu finansial, tenaga manusia, maupun infrastruktur yang menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh institusi pendidikan, terutama bagi lembaga-lembaga yang memiliki keterbatasan dana. Mereka perlu mengelola sumber daya dengan efisien dan kreatif agar tetap dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Kita next ke peluang. Di sini ada peluang pertama yaitu inovasi dalam pembelajaran dan teknologi.
Maksudnya adalah perkembangan teknologi membuka peluang besar bagi institusi pendidikan untuk melakukan inovasi dalam metode pembelajaran dan pengajaran menggunakan platform daring, pembelajaran berbasis game, atau pengembangan aplikasi pendidikan adalah beberapa contoh inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan daya tarik institusi. Dan yang kedua adalah kemitraan dengan industri dan lembaga lainnya, yaitu kerjasama dengan industri dan lembaga lainnya dapat memberikan peluang bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan program-program pendidikan yang relevan dan dengan kebutuhan pasar kerja. Kementerian ini juga dapat membuka akses bagi peserta didik untuk mendapatkan pengalaman praktik dan magang yang bernilai tambah. Dan yang ketiga adalah ekspansi pasar melalui program internasional atau daring. Yang dimaksud ekspansi pasar melalui program internasional atau daring adalah membuka peluang bagi institusi pendidikan untuk menjangkau pasar internasional melalui program-program pendidikan internasional atau pembelajaran jarak jauh atau disebut daring. Institusi dapat mengembangkan kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar negeri atau menawarkan program-program pendidikan yang dapat diakses secara daring untuk menarik peserta didik dari berbagai belahan dunia. Nah, apa sih jadinya kesimpulannya? Nah, kesimpulannya adalah dengan mengimplementasikan strategi yang tepat sesuai dengan konteks lingkungan bisnis pendidikan yang sudah saya jelaskan dan sebutkan tadi, institusi pendidikan dapat memperkuat posisinya, meningkatkan daya saing, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika lingkungan bisnis terkait di pendidikan dan implementasi strategi yang tepat, institusi pendidikan akan dapat beradaptasi dan berkembang secara berkelanjutan dalam menghadapi perubahan yang terus-menerus di masa depan. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.